Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesehatan sehingga kita dapat terkumpul dalam majelis online ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan ke baginda besar kita Nabiullah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman, dan kita selalu diberi nikmat sempat dan juga nikmat sehat. Amin Allahumma amin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan mencoba membahas tentang bagaimana membangun keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Dalam istilah kerennya per hari ini, yakni keluarga yang samawah. Artinya apa? Marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya dan juga menjauhi segala larangannya. Salah satu bentuk ibadah yang sangat penting dalam kehidupan kita ini adalah membangun keluarga. Tentunya keluarga yang sakinah, mawaddah, dan juga warahmah. Keluarga sakinah adalah keluarga yang dibangun atas dasar keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang di dalamnya terdapat ketenangan, yang artinya di situ adalah sakinah. Ketika dalam sebuah keluarga itu chaos, sering ribut, sering ruweh dengan segala hal, maka itu tidak dikatakan keluarga yang sakinah. Tetapi dalam keluarga yang sakinah itulah ada yang namanya ketenangan. Tetapi ini belum mencakup keluarga yang mawaddah ataupun warahmah. Karena untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah tidak hanya dibutuhkan ketenangan dalam menjalani kehidupan berumah tangga, tetapi juga dibutuhkan cinta dalam membangun kehidupan rumah tangga dalam keluarga. Cinta itu adalah mawaddah, serta ada didasari yang namanya kasih sayang, yang artinya adalah warahmah. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram kepadanya dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Dalam ayat ini menunjukkan bahwa tujuan utama pernikahan bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan biologis, bukan hanya memenuhi kebutuhan nafsu sesaat, akan tetapi juga untuk menciptakan ketenangan jiwa dan kehidupan yang harmonis di dunia. Hadirin yang berbahagia, tujuan membangun keluarga sakinah itu ada 4. Yang pertama, menciptakan ketenangan dalam kebahagiaan hidup. Kita manusia diciptakan dengan penuh kekurangan. Makanya diciptakan yang namanya pasangan untuk saling melengkapi kekurangan kita. Kemudian yang kedua, menjaga keharmonisan diri dan juga keluarga. Ini adalah merupakan tujuan membangun keluarga yang sakinah. Selain menciptakan ketenangan dan kebahagiaan hidup, kemudian menjaga kehormatan diri dan keluarga. Kemudian yang ketiga, melahirkan generasi yang soleh dan berkualitas. Maka dibutuhkan dengan ketenangan dalam menjalani kehidupan dan kebahagiaan yang dijalani dalam kehidupan berkeluarga, serta menjaga kehormatan diri dan keluarga dalam segala hal, maka nantinya juga diharapkan lahirnya generasi yang soleh dan berkualitas dari anak-anak kita. Maka yang keempat adalah mewujudkan masyarakat yang harmonis dan sejahtera. Ketika dalam sebuah rumah tangga itu sudah tercipta yang namanya ketenangan, kebahagiaan, kehormatan, kemudian melahirkan generasi yang soleh, maka nantinya akan mewujudkan masyarakat yang harmonis dan sejahtera. Lingkungan yang baik, lingkungan yang tentram, yang aman.
Bahkan bisa dikatakan lingkungan yang sakinah mawaddah warahmah juga. Seperti kita ketahui bersama, keluarga merupakan sebuah unit kecil dalam masyarakat. Artinya, jika keluarga baik, maka masyarakat pun akan baik. Maka di sini kita akan menemukan ciri-ciri dari keluarga sakinah. Ada beberapa ciri-ciri keluarga sakinah yang perlu kita pahami. Yang pertama, dilandasi keimanan dan ketakwaan setiap anggota keluarga untuk menjalankan ibadah dengan baik, seperti misalnya sholat, membaca Al-Quran, dan berdoa bersama. Artinya, dalam menjalani kehidupan rumah tangga itu betul-betul terdidik dengan baik, ketakwaannya, keimanannya terjaga dengan baik, dijalankan dengan baik ibadahnya. Misalnya sholat berjamaah dalam sebuah keluarga itu, kemudian membaca Al-Quran bersama-sama, dan dilanjutkan dengan berdoa bersama. Kemudian yang kedua, adanya komunikasi yang baik dalam pasangan, suami dan istri saling terbuka, saling mendengarkan, dan juga saling memahami satu sama lain. Nah, ini penting untuk menciptakan keluarga yang sakinah. Artinya tidak ada egois satu sama lain, tidak mementingkan kepentingan satu sama lain, dan tidak selalu mengedepankan apa yang menurut pendapatnya benar, tetapi mencari jalan tengah dengan komunikasi yang baik, dengan komunikasi yang terbuka, sehingga kemudian terciptalah untuk saling mendengarkan dan saling memahami. Kemudian yang ketiga, saling menghormati dan menghargai. Tidak ada sikap yang merendahkan satu sama lain, tetapi justru saling mendukung. Artinya kekurangan dari suami, kekurangan dari istri, makalah disitunya dihormati, dihargai apapun yang dilakukan. Sehingga kemudian terciptalah yang namanya dukungan dalam rumah tangga. Bukan saling merendahkan, bukan saling mengejek sama suami dan istri itu, tapi saling mendukung, saling mensupport untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Kemudian yang keempat, penuh kasih sayang. Artinya hubungan keluarga dibangun atas dasar cinta dan kelembutan, bukan kekerasan. Jadi ketenangan seperti yang disampaikan tadi, sakinah, ketenangan, kemudian mawaddah, cinta, dan warahmah, sayang. Maka dalam keluarga itu dibangun dengan hubungan yang harmonis, hubungan yang didasari atas dasar cinta, bukan atas dasar keterpaksaan atau atas dasar kebutuhan biologis saja. Lebih-lebih yang nantinya terjadilah yang namanya kekerasan dalam kurung KDRT. Kemudian mampu menyelesaikan masalah dengan bijak. Artinya setiap konflik diselesaikan dengan musyawarah, bukan emosi. Dalam kehidupan rumah tangga mesti ada yang namanya konflik. Karena kita dalam keluarga itu tidak satu otak, tidak satu pemikiran. Mesti ada pendapat-pendapat yang berbeda. Tetapi ketika dibangun dengan sebuah komunikasi yang baik, komunikasi yang terbuka untuk saling mendengarkan, maka tidak ada yang namanya kekerasan. Yang ada nanti adalah keputusan bersama. Sehingga keluarga itu betul-betul menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, dan juga warahmah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam membangun keluarga sakinah, suami dan istri memiliki peran masing-masing. Apa saja itu? Maka kita mulai dari peran suami. Suami itu perannya pertama sebagai pemimpin dalam rumah tangga, pemimpin keluarga. Artinya keputusan dan kebijakan dari seorang suami itu betul-betul menjadi tonggak ataupun acuan utama dalam keluarga itu. Makanya bagi seorang suami itu harus bijaksana dalam menentukan dan menetapkan kebijakan dalam rumah tangga. Kemudian memberikan nafkah lahir dan batin kepada istrinya. Jadi tugas suami tidak hanya memberikan nafkah batin saja, tapi ada tanggung jawab besar, yakni memberikan nafkah lahir juga kepada pasangannya. Ini merupakan peran suami. Kemudian yang selanjutnya, membimbing keluarga dalam agama. Ada hal yang lebih besar daripada hanya memberikan nafkah, yakni membimbing keluarga dalam agama. Kita sebagai suami maka memiliki beban yang sangat besar
untuk membentuk rumah tangga kita menjadi keluarga yang taat beragama dan tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Namun, di sisi lain juga ada peran istri, tidak hanya suami untuk menciptakan keluarga yang sakinah itu. Apa peran istri? Yang pertama, mendampingi suami. Jadi, tugas istri adalah setia mendampingi suami dalam suka maupun duka, dalam keadaan apapun. Kemudian mengatur rumah tangga. Artinya di sini bukan istri mengatur jadi pemimpin di depan, tidak, tetapi mengatur dalam kehidupan rumah tangga. Ada istilahnya, istri itu adalah bank atau bendahara rumah tangga. Diatur mulai dari pengeluaran, mulai dari masakan, mulai dari tataan di rumah, termasuk didikan kepada anak. Itu adalah orang pertama, itu adalah ibu. Sehingga kemudian peran istri itu adalah mengatur rumah tangga. Kemudian yang ketiga, mendidik anak dengan peduli dan penuh kasih sayang. Kemudian istri itu juga memiliki peran dan tugas untuk pertama kali memberikan pemahaman keagamaan kepada anak. Itu adalah tugas orang tua, yang dalam hal ini adalah ibu, istri dalam keluarga. Namun demikian, keduanya juga harus saling bekerja sama. Rumah tangga bukan tentang siapa yang paling berkuasa, tetapi tentang bagaimana saling melengkapi. Artinya dalam rumah tangga itu tidak akan lurus. Perlu yang namanya tantangan. Ada yang namanya tantangan. Di zaman sekarang banyak tantangan yang dihadapi keluarga. Seperti halnya masalah ekonomi misalnya. Kemudian kurangnya komunikasi antara suami dan istri, antara orang tua dengan anak. Kemudian pengaruh teknologi yang semakin besar. Di zaman yang saat ini teknologi sudah merambah kemana-mana. Kalau kita tidak bijaksana dalam menyikapi hal ini, maka hancur rumah tangga kita. Kemudian ego masing-masing pasangan. Seperti yang saya sampaikan tadi, suami dan istri itu jangan sampai mengedepankan egonya masing-masing. Tapi perlu musyawarah dan komunikasi terbuka. Karena apa? Jika tidak disikapi dengan bijak, hal-hal tersebut dapat merusak keharmonisan keluarga. Maka perlu tips dalam menjalani kehidupan rumah tangga untuk menciptakan keluarga yang sakinah itu. Apa? Yang pertama, perkuat iman dan ibadah. Serahkan kehidupan kita kepada Allah, pasrahkan kehidupan kita kepada Allah dengan cara memantapkan dan memperkuat iman kita dan ibadah kita kepada Allah. Kemudian yang kedua, bangun komunikasi yang sehat. Jangan awur-awuran komunikasi dengan pasangan. Jangan tutup-tutupan komunikasi dengan pasangan. Selalu terbuka. Selalu saling menyampaikan apa yang perlu disampaikan. Dan jangan pernah saling merendahkan satu sama lain. Kemudian saling memaafkan dan mengalah. Artinya dalam konflik rumah tangga itu mesti ada. Maka disitulah tugas pasangan untuk mengalah satu sama lain. Dan juga memaafkan. Ketika sudah dengan komunikasi yang terbuka, kemudian ditemukan titik solusinya, maka disitulah yang mengalah satu, kemudian memaafkan yang satunya. Kemudian luangkan waktu bersama keluarga. Kita walaupun sebagai pekerja misalnya sibuk dengan pekerjaan apapun, maka harus menyisihkan waktu bersama keluarga. Karena ini penting untuk menciptakan keluarga yang sakinah dan mawaddah warahmah itu. Kemudian didik anak dengan nilai-nilai agama dan akhlak. Hari ini keadaan zaman sudah mulai tidak baik-baik saja. Pergaulan dengan adanya teknologi, semuanya sudah mulai merambah ke hal-hal yang kurang begitu mengenakan. Maka ini adalah tanggung jawab kita bersama sebagai orang tua untuk mendidik anak-anak kita dengan nilai-nilai agama dan akhlak. Hadirin yang berbahagia, membangun keluarga sakinah bukanlah sesuatu yang instan, tetapi membutuhkan proses, kesabaran, dan komitmen dari kedua belah pihak. Artinya kunci utamanya adalah menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pusat dalam kehidupan rumah tangga kita. Semuanya pasrahkan kepada Allah, tetapi dengan prinsip-prinsip yang sudah kita jelaskan tadi.
Terakhir, semoga kita semua diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, penuh keberkahan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Akhiran dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.